Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fa huwa muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan kudrat serta iradahnya lah kita dapat berkumpul kembali di masjid ini dalam rangka kita mengabdikan diri kepadanya dengan harapan tentunya ibadah-ibadah yang telah kita lakukan akan dan sedang kita lakukan ada catatannya di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah yang mabrur. Shalawat serta salam mudah-mudahan selalu terlimpah atas Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan seluruh umatnya yang selalu menunjukkan sunnahnya dari pertama berdirinya al-Islam sampai yang terakhir, tentunya di dalamnya termasuk kita sekalian. Hadirin sidang Jumat yang berharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa tamu agung kita telah meninggalkan kita sekalian, yakni bulan Ramadan baru beberapa saat meninggalkan kita sekalian. Mudah-mudahan ibadah kita wabil khusus di bulan Ramadan itu semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi pendidikan yang kita lakukan selama 1 bulan itu harus berbekas di bulan-bulan yang lainnya. Bukan hanya sekedar kita ini stagnan di bulan Ramadan saja, akan tetapi kita harus menjadikan bulan-bulan lain itu sesuasana bulan Ramadan. Karena apa? Bulan Ramadan begitu penting dan begitu agungnya. Kita bisa mentafakuri kita bahwasanya di bulan Ramadan kita bisa melaksanakan 4 rukun Islam dalam 1 bulan itu. Di mana di rukun Islam itu ada 5, akan tetapi yang terakhir itu bagaimana kemampuan kita. Yang 4 insya Allah terkumpul di dalam bulan Ramadan tersebut. Seperti kita bersyahadat, sholat, mengeluarkan zakat dan saum. Semuanya kita lakukan dan dikumpulkan di bulan Ramadan. Maka demikian hebatnya lah bulan Ramadan. Pada akhirnya para sahabat kepada Rasulullah SAW bertanya, wahai Rasul, kenapa bulan-bulan yang lain bukan dijadikan bulan Ramadan? Akan tetapi sudah dari sananya lah Allah menciptakan bulan-bulan. Maka dari itu Rasul bersabda, seandainya kamu sekalian ingin menjadikan bulan-bulan lain seperti bulan Ramadan, maka jadikanlah di bulan-bulan lain seperti suasana bulan Ramadan. Sekali lagi garis bawahi bahwa di bulan-bulan lain suasananya kita ciptakan sebagai mana kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Kita semua berlomba-lomba dalam bulan Ramadan, kita ingin selalu sholat berjamaah. Apakah tidak ada di bulan-bulan lain kita sholat berjamaah? Ini kan adalah kewajiban kita umat Islam yang beriman untuk selalu melaksanakan sholat yang 5 waktu yang fardu, utamanya bagi kita sebagai seorang lelaki. Yang paling baik kita melaksanakan sholat yaitu sholat fardu di masjid atau berjamaah. Kita semua pada tahu bahwasanya nilai kita berjamaah begitu hebat.
ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kalau kita sholat berjamaah nilainya adalah 27 derajat. Seandainya kita sholat sendiri atau munfarid di rumah, satu itu pun kalau kita benar dalam melaksanakan sholat kita. Ini harus menjadi catatan bahwasanya pernah juga sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Ummi Maktum, pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, aku ini adalah orang yang tidak melihat, atau dengan kata lain buta. Apakah ada bagiku keentengan untuk aku tidak bersolat berjamaah ke masjid? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, apakah masih terdengar olehmu suara adzan? Kata Ummi Maktum berkata, masih ya Rasulullah. Maka datangilah, adzan itu adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala. Sedang sahabat itu rumahnya begitu jauh. Akan tetapi yang jadi masalah bagi kita sekalian, jangankan yang jauh, yang dekat pun mendengar adzan itu bahasa Inggris nama hare-hare. Itu adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya untuk bersujud kepadanya, untuk meminta apa saja yang diminta. Disitulah kita melaksanakannya. Sekali lagi, marilah kita ciptakan suasana bulan-bulan lain seperti di bulan Ramadan. Yang kedua adalah kita pun mengamalkan saum, atau biasa kita di Indonesia ini sudah maklum atau namanya itu puasa. Apakah hanya di bulan Ramadan saja saum itu kita laksanakan? Kita sebagai umat yang beriman, bahwasanya di bulan-bulan lain pun ada saum-saum yang disebut saum tatawwu, atau dengan kata lain saum sunat. Nah, ini yang pada akhirnya menjadikan kita umat Islam kalau mendengar sunat itulah yang suka dilewat. Jeung bahasa orang Jawa Barat makin we sunat ieu damal dosa teu dilakonan oge. Padahal itu udah nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala yang tidak kita laksanakan. Yang paling dekat setelah kita ditinggal oleh bulan Ramadan adalah saum 6 hari di bulan Syawal. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya seandainya kaum muslimin ini setelah melaksanakan saum di bulan Ramadan 30 hari disambung dengan saum Syawal 6 hari, bagaikan kita ini saum selama 1 tahun penuh. Tekabita gitu. Kita masih ada waktu dan kesempatan, bahwasanya sekarang baru tanggal berapa di bulan Syawal. Kita bisa melaksanakannya 6 hari di bulan Syawal. Pentingnya di bulan Syawal kapan saja. Di bulan Syawal itu kita laksanakan saum 6 hari. Ada pula saum yang mingguan. Saum Senin, Kamis. Saum Senin Kamis ini bukan karena kelahiran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi di hari Senin dan hari Kamis itu amal-amal kita yang selama 1 minggu itu disetorkan oleh para malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus berbangga bahwasanya setoran amal kita kepada Allah, kita sedang saum. Tidak kan catatan-catatan itu. Ada juga saum bulanan, yaitu tanggal 13, 14, 15. Itu yang disebut saum bid, tengah bulan Hijriah. Pada waktu sebelum datangnya surat Al-Baqarah 183 yang mewajibkan kita saum Ramadan selama 1 bulan, saum 3 hari ini jadi kewajiban pada waktu itu. Hadirin sidang Jumat yang mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala.
Yang selanjutnya kita peduli sosial. Karena di bulan Ramadan kita mengeluarkan zakat fitrah untuk menyantuni para fakir miskin dan yang lain-lainnya. Di bulan-bulan lain pun kita jangan lupa bahwasanya di antara rezeki yang kita dapat dari Allah Subhanahu wa taala, sebahagian kecilnya itu adalah milik orang lain, milik duafa. Seandainya kita punya duit 1 juta, keluarkanlah 2,5% dari 1 juta itu. Berapa nilainya? Agar harta kita bersih dan bertumbuh kembang. Karena pada akhirnya yang akan bertemu dengan kita nanti di akhirat kelak adalah yang 2,5% itu. Yang selanjutnya adalah melanjutkan tilawah Al-Quran. Kita dengar di mana-mana di bulan Ramadan, apakah itu disebut tadarus, tidak lepas dari Al-Quran, dijingjing kemana-mana, dibaca di mana-mana. Akan tetapi lepas di bulan Ramadan, pohon diwai. Inilah yang jadi catatan bagi kita umat Islam. Marilah kita jangan hanya temporer saja di bulan Ramadan kita berbaik kepada orang lain, kita pun membaca Al-Quran sampai berlomba-lomba untuk cepat tamat. Padahal Al-Quran itu hanya dibaca, akan tetapi harus ditadaburi dan diamalkan isinya Al-Quran tersebut. Dan amal yang paling baik adalah amal yang sekecil apapun, akan tetapi dilakukan dengan konsisten. Inilah yang pada akhirnya bagaikan pasir yang menumpuk pada akhirnya akan banyak. Kebanyakan di antara kita adalah kalau tadarus hanyalah sebatas di bulan Ramadan saja. Malahan 15 hari sudah tamat, ditutuplah Al-Quran, ditinggalkanlah mereka di tempat lemari dan atau mungkin simpan di mana-mana. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, yang selanjutnya di bulan Ramadan kita berlomba-lomba untuk salat tarawih atau qiyamul Ramadan. Apakah di bulan-bulan lain tidak ada sholat-sholat sunat yang di malam hari itu setelah kita melakukan sholat isya? Apakah itu qiyamul lail? Apakah itu tahajud? Apakah itu witir? Itu juga. Seandainya kita ingin melaksanakan sholat malam setelah sholat isya, diperbolehkan. Seandainya Anda, kebanyakan di antara kita itu suka melalaikan. Dan jika memperberat diri bahwasanya kalau kita sholat tahajud harus tidur dulu. Kalau sudah tidur kita lupa untuk bangun. Maka usahakanlah minimal 3 rakaat setelah sholat isya yang disebut witirnya itulah. Seandainya kita terbangun di jam 3, kita bisa melanjutkan jam 8 rakaatnya. Itulah sholat tarawih di luar bulan Ramadan dengan nama-nama yang lain. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di kesempatan ini menjadi pencerahan bagi kita sekalian, dan mudah-mudahan dapat kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu li wa lakum.